Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para habaib, hadratul muhtaramin wal mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu dari DPRD, tak dapat disebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdul Somad Batubara, lahir di Provinsi Sumatera Utara. Besar dan kedua provinsi ini belum ada yang pernah mengasih tanah sampai 6 hektar. Di Sumatera Selatan inilah yang memberi 6 hektar. Bulan-bulan ketika Covid datang 2020, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan saya tidak keluar. Karena syarat mesti keluar, naik pesawat cucu hidung, turun pesawat cucu hidung. Akhirnya kami datang dari rumah ke rumah. Kami buat yayasan. Saya bersama sahabat-sahabat 35 orang. Saya minta ke kawan-kawan saya, cari orang-orang kaya yang tanahnya luas, rumahnya besar, mobilnya mewah, yang kira-kira malaikat maut sudah dekat. Akhirnya kami pun datang dari rumah ke rumah sampai akad. Saya serahkan tanah wakaf ini kepada Ustadz Abdul Somad sebanyak sekian hektar, tapi tak sampai 6. Alhamdulillah, begitu selesai akad, foto, berdoa, menangis. Saya minta kawan saya cek tanah ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Begitu dicek, rupanya tanah ini tumpang tindih bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Rupanya tanah yang Bapak wakafkan itu kemarin bermasalah. Kenapa Bapak wakafkan? Karena bermasalah, itulah maka kami mewakafkan Pak Ustaz. Yang saya ceritakan ini true story, kisah nyata terjadi dalam kehidupan saya. Nanti Bapak Ibu kalau sampai ke Pekanbaru, singgah ke pesantren Az-Zahra, tak sampai tanahnya 6 hektar, tapi di Sumatera Selatan, tepat di depan apa ini? Gudang pupuk, saya dengan Pak Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Pak Sahrial bersalaman. Userahkan tanah ini kepada Ustadz Somad. Lalu saya sampaikan, saya tak mampu mengelolanya, tapi alhamdulillah ada sahabat-sahabat kami, Habib Mahdi bin Syihab, Ustadz Solihin Hasibuan, dan para asatidz lain. Rupanya Ustadz Kemas Ali yang fotonya bisa dilihat di belakang itu, Masya Allah, disandingkan dengan foto saya. Rupanya itu bedanya. Kalau pesantrennya baru 1 itu tangannya di bawah. Tapi kalau lah sudah 2, begini dia Pak Gubernur. Jadi ini perlu diperjelas kata Pak Gubernur tadi, yang 2 itu maksudnya pesantren. Nah, di sebelah ini pesantren, ini pesantren. Jadi saya mau mengatakan bahwa dari tempat lahir saya, tempat saya tinggal dan besar, kalau dihitung dari wakaf tanah, Sumatera Selatan inilah orang yang paling baik-baik. Sampai sekarang kalau saya pulang ke kampung saya, mau tausiah ceramah ke Medan, saya tinggal di hotel. Tapi kalau saya ceramah ke Sumatera Selatan, mereka tak mengizinkan saya di hotel. Tak sampai hati mereka melihat saya tinggal di hotel, pakai peci, pakai sorban, pakai baju koko, pakai sarung, tinggal di hotel. Tahu sendirilah di hotel itu macam-macam. Ada orang yang pakaiannya belum selesai dijahit, ada resleting belum berpasang, mau ditengok berdosa, tak ditengok takut salah pencet lip. Tapi di Sumatera Selatan, saya datang ke Palembang, saya tidak tinggal di hotel, saya disediakan rumah luar biasa di komplek Masjid Hajjah Sofiah. Kamarnya semua, jangan tepuk tangan dulu, tunggu belum. Nanti Bapak Ibu silakan datang ke Masjid Hajjah Sofiah, tengok yang mana kamar Ustadz Abdul Somad itu, tengok tempat tidurnya, tengok
Yang paling berkesan kamar mandinya, ada mangkuk cuko besar sekali di dalamnya. Semoga Allah membalas kebaikan Yuk Cici beserta seluruh keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, doakanlah. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Negeri ini diberikan pemimpin yang adil dan amanah, cinta kepada para habaib dan ulama. Setiap saya datang ke Sumatera Selatan, pasti jumpa dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Setiap saya datang. Jadwal saya ke Sumatera Selatan ini setahun 2 kali. 6 bulan sekali saya datang kemari. Tak lebih tak kurang. Kalau lebih dikhawatirkan nanti buka cabang. Alhamdulillah. Ini tadi malam ketemu Pak Gubernur. Siang ini jumpa. Sholat Jumat nanti bersama. Dan nanti sore akan berjumpa lagi. Bersama di Sumatera Selatan. Bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Tengoklah tulusnya ibu-ibu ini. Padahal yang saya doakan cuman beliau aja. Tapi yang lain, amin, kata dia. Bersih hatinya. Kenapa bersih? Dibersihkan dengan yang tajam-tajam. Yang tajam yang bisa membersihkan itu adalah cupo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanahnya sudah ada, gedung. Tadi Pak Gubernur mengatakan ini kabupaten tempat menempa. Yang menempa dari mulai besi tak berharga menjadi bermakna. Maka insya Allah kabupaten ini sekarang sampai akan datang menempa anak-anak yang tak tahu apa-apa menjadi para penghafal Quran, menjadi orang yang mengerti fikih menjadi faqih, mengerti Al-Quran menjadi mufassir, mengerti hadis menjadi muhaddis. Tadi Pak Gubernur bertanya, ini Ustadz Somad, sistem yang dipakai ini salafiyah, hanya belajar kitab kuning atau modern? Anak-anaknya berdasi pakai jas, paham organisasi. Saya katakan kita kombinasikan antara dua, Pak Gubernur. Kenapa begitu? Karena Ustadz Kemal Ali dari pesantren modern. Ustadz Kemas Ali itu dia belajar di pesantren modern Wali Songo di Jawa Timur, Ponorogo. Dan Habib Mahdi bin Syihab itu dari Darul Mustafa, Tarim, Hadramaut, Salafiyah, kitab kuning dari mulai Matan Takrib, naik ke kitab Fathul Qarib, naik ke atas Al-Bajuri, naik ke atas I'anatul Talibin, membaca kitab-kitab besar, diasuh bersanad oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz. Maka dikombinasikan ini, tahfiz Qur'annya dapat, baca kitabnya dapat, organisasinya dapat. Dan inilah yang bisa menangkap dan menjadi pemimpin masa depan. Lahir dari Sumatera Selatan, lahir dari pesantren ini insya Allah. Yang sebelumnya ini adalah gudang pupuk, tempat menyimpan pupuk, berubah menjadi tempat pendidikan. Hari yang paling mulia hari Jumat, bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Hari ini berkumpul keduanya, bulan Ramadan, hari Jumat, bibarakati Ramadan, bibarakati Sayyidil Ayyam hari Jumat, bibarakati Sayyidil Syuhur bulan Ramadan, bibarakati Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan Allah lah hendaknya berkat doa ibu-ibu yang tulus ikhlas berpuasa, berkat doa pemimpin yang adil dan amanah. Dikabulkan Allah lah hendaknya apa yang kita harapkan ini insyaallah. Amin. Lalu kemudian Ustaz Somad dapat apa? Dapat berapa hektar Ustaz dari 6 hektar ini? Tanah wakaf itu 3. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wala yurathu, tak bisa diwariskan ke anak cucu. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Lalu Ustaz Somad dapat apa? Yang saya harapkan cuma satu. Kalau saya mati, anak-anak ini akan mengirimkan Al-Fatihah untuk saya, menetes 2 tetes ke kubur saya, lapang pandangan saya, selamat dari azab kubur. Kalau saya mati, ibu-ibu mau mengirim Al-Fatihah? Dah, nasib saya udah jelas dah insyaallah. Semua mesti jelas. Itu kata Pak Gubernur tadi. Beliau minta jelas. Yang 2 tadi apa maksudnya? 2 pesantren. Mudah-mudahan Asmaul Husna tidak hanya 2 pesantren, 99 pesantren insyaallah.
Dari mulai pesantren Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Untuk apa banyak-banyak pesantren? Anak manusia semakin banyak, tantangan zaman makin banyak. Narkoba, LGBT, zina, aliran sesat, liberal, sekuler, komunis, ateis, game online, pinjol. Berapa banyak ibu-ibu mengadu ke Ustadz, Ustadz tolong doakan Pak Ustadz. Apa masalahnya Bu? Suami saya ini lebih tertarik menengok handphonenya daripada saya. Tolong bacakan ayat kursi Pak Ustadz. Ini nampaknya suami ibu ini tak bisa lagi dibacakan ayat kursi Bu. Jadi pukulkan kursi itu kepalanya Bu. Selalu yang disalahkan setan. Laki tak sembahyang, tolong ruqyahkan Pak Ustadz, mungkin diganggu setan. Suami gatal, tolong doakan Pak Ustadz, ayat kursi mungkin ini diganggu setan. Bulan puasa tak ada alasan, karena semua setan diikat. Bulan Ramadan untuk menyadarkan kita bahwa yang jahat itu adalah manusia. Kadang kita kasihan juga nengok setan. Sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Padahal setan menggoda cuma sikit. Manusia itu yang paling banyak jahatnya. Maka insya Allah ke depan ini tanah yang paling bertuah dan beruntung. Ibu yang punya rumah yang luas, tanahnya lebar, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi begitu meninggal dunia, tanah itu akan berubah di akte notaris. Nama ibu akan hilang, nama bapak akan melayang, digantikan oleh nama anak tak terlalu ganas, menantu luar biasa. Tapi ada tanah yang beruntung dan bertuah, 6 hektar ini sampai hari kiamat tidak akan binasa insya Allah. Saya mohon maaf jangan tersinggung. Dulu sebelum saya ceramah keliling Indonesia, waktu masih antar kabupaten seprovinsi Riau, tempat yang paling saya takuti itu Sumatera Selatan ini. Karena nonton berita siang, buser, berapa orang kena tujah satu hari. Allah mau membatalkan itu. Penilaianmu salah karena TV. Jangan kau nilai orang karena berita. Berita hanya menampilkan 99 orang baik, 1 yang tak baik. Yang 1 itulah yang terus diekspos berita. Hari ini kau datang sendiri ke Sumatera Selatan Abdul Somad. Dari ujung tempat yang paling dingin sampai yang panas kau datangi. Macam-macam udah. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli udang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah ceramah di gudang. Tapi ini bukan gudang sembarang gudang. Dari gudang inilah akan lahir para alim, para ulama. Di sini mereka akan dididik. Bangunan pertama pondok pesantren biasanya masjid. Dari masjid Kiai dan Habib akan mendidik. Tapi pesantren Al-Asmaul Husna, bangunan pertamanya adalah gudang. Dan orang yang pernah membangun, mewakafkan gudang ini, kalau dia masih hidup, diberkahi Allah hidupnya insya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka lapang kuburnya insya Allah. Tadi sudah ada yang berwakaf. Ibu-ibu kemari dimudahkan, ada bis. Saya tadi lama juga berpikir, naik apa ibu-ibu ini kemari? Mobil tak terlalu banyak. Apa mungkin numpang truk? Rupanya ada kebaikan hati Pak Gubernur. Dari mana dana didapat? Di mana-mana kalau tabligh akbar biasanya diselipkan, Ustaz tolong nyanyikan lagu ya dana ya dana, ujung-ujungnya ya dana ya dana. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita berikan, membangunkan kelas. Tadi saya WA kan Ustaz ke Mas Ali. Ustaz ke Mas Ali, kalau tanah itu sempit macam di tempat saya, tak bisa bangunannya ke samping, terpaksa bangunannya ke atas. Bangunan ke atas itu modalnya besar. Setiap lantai mesti ada besi dan semen. Tahu sendiri harga besi dan semen sekarang. Tak perlu saya sebutkan harganya. Sebab kalau saya sebutkan nanti merubah rasa detak jantung. Semua naik. Asam lambung naik, kolesterol naik, detak jantung naik, gula darah naik, ditambah lagi lapar. Ini kenapa Ustaz Somad ini bersemangat sekali? Ini campur ini antara semangat dan lapar ini Bapak Ibu. Habis ini khutbah lagi nanti. Habis khutbah nanti bersama Pak Gubernur lagi nanti. Habis itu pengajian malam nanti. Maka Pak Gub bertanya, Ustaz tadi malam kata beliau, apa suplemen Ustaz?
Apa minuman dan makanan Ustaz? Makanan dan minumannya tetap biasa. Yang luar biasa itu adalah doa-doa dari ibu-ibu yang solehah-solehah. Saya kalau ceramah kepada 1000 laki-laki, yang mendengarkan ceramah saya itu hanya 500 orang. Yang bisa menangkap hanya tinggal 400 orang. Yang bisa mengingat sampai pulang hanya tinggal 200 orang. Yang didengar oleh istrinya cuma tinggal 100 orang. Yang mau mengamalkannya hanya tinggal 50 orang. Itu kalau berceramah ke laki-laki. Tapi kalau berceramah ke ibu-ibu, ibu-ibunya 100 orang, pulang ke rumah jadi 200 karena didengar suaminya. Didengar anaknya menjadi 300. Anaknya pula 2 menjadi 400. Didengar oleh menantunya menjadi 500. Didengar oleh cucunya menjadi 600. Maka sekarang yang paling dicari adalah grup ibu-ibu. Kalau ada orang mau jualan kulkas, mau jualan rumah, mau sales pemasaran, yang dicarinya bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu. Ini udah mau dekat pilkada. Yang dicari bapak-bapak, ibu-ibu. Kekuatan ada pada grup mak-mak radikal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ibu mengizinkan anaknya tinggal di pesantren, insyaallah. Batasan yang pertama, pesantren Asmaul Husna di sebelah masjidnya tanah wakaf juga 1 hektar. Nanti kita sholat Jumat ke sana insyaallah. Tapi yang perlu dijelaskan kedua, putri umur berapa kata Pak Gubernur? Tentu saja langkah pertama adalah usia anak yang bisa tinggal di pesantren. SMP, tamat SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi kemudian ke depan kita mau semua anak pesantren. Dari mulai penitipan anak TPA, dari mulai naik ke atas TK, PAUD, lalu kemudian SD-nya. Tidak ada yang bisa membentengi anak-anak kita sekarang, yang bisa mengontrol, mengawasi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Yang bisa itu pondok pesantren. Saya tak sanggup mengawasi anak-anak keponakan saya. Maka keponakan saya tamat SD, saya mengantarnya ke pesantren, saya mencarikan pesantrennya, saya mengarahkannya. Libur hari Sabtu, hari Ahad, sebelum masuk pendaftaran baru, bawa dulu jalan-jalan, tengokkan dia. Tak bisa kita main paksa. Kemudian itu dirayu-rayu. Ini kebetulan hari libur, pulang dia beberapa hari yang kemarin. Saya jumpai, jangan dengan emaknya, dengan ayahnya, ajak anaknya berkeliling. Gimana di pesantren? Alhamdulillah, masih tahan lagi, masih insyaallah. Ini masih ada 3 tahun lagi baru tamat SMA, insyaallah tahan. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau sudah selesai SMA, dia kuliah, dia sudah mulai agak kuat insyaallah. Ini tanaman-tanaman yang hijau ini tidak bisa langsung ditanam di tengah hutan. Dia akan mati dipukul angin. Akarnya belum kuat. Tapi kalau kecil begini, dia mesti di dalam pot dulu, dirawat. Ini rentan, akarnya dimakan ulat. Datang pula pucuknya, apalagi tanaman-tanaman yang hijau ini, banyak yang pucuknya ini akan dimakan oleh ulat. Memang ulat-ulat ini mengejar pucuk. Ada lagunya, pucuk. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Pesantren. Jadi kalau ada orang yang ragu, bagaimana Sumatera Selatan 50 tahun yang akan datang, bagaimana keadaan NKRI, saya optimis, saya yakin dan percaya. Kalau hari ini hari pertama Abdul Somad diundang ke gudang, mantan gudang pupuk, menjadi tempat gudangnya penghafal Quran. 2050 saya akan datang lagi kemari dalam acara tablik akbar, wisuda dan pertemuan alumni pesantren Asmaul Husna insyaallah. Cuman tahun 2050 tuh saya tausiah di sini udah tak bisa berdiri lagi. Udah pakai kursi udah. Dan ibu-ibu waktu itu udah meninggal semua. Saya masih hidup waktu itu. Saya cuman ingin kita berpikir tentang masa depan. Kalau sekarang umur saya 45 tahun, berarti tahun 2050 saya sudah di atas 70 tahun. Mungkin saja sudah mati, masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Anak-anak yang membaca Quran di sini pagi, petang, siang dan malam. Sebelum subuh mereka tahajud di sini. Sampai sholat subuh mereka mengulang murajaah, menghafal bacaannya. Sholat duha mereka berjamaah, sholat zuhur mereka berjamaah,
sholat asar mereka berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Di pesantren anak-anak jam 10 malam baru tidur. Mengalirlah pahalanya 24 jam untuk orang yang mewakafkan tanahnya. Pak Ustadz, tanahnya udah ada, kesempatan kami untuk mana? Saya mau setelah tabligh akbar ini berduyun-duyun orang Sumatera Selatan datang ke tanah wakaf ini. Assalamualaikum, Ustadz ke Mas Ali. Ya, berapa kelas yang belum selesai? Berapa sak semen? Berapa batu bata? Berapa kerikil? Berapa ruang kantor? Berapa kamar asrama? Saya mau setelah ini saya pulang, Ustadz ke Mas Ali menelpon. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah tabligh akbar kemarin berdatangan orang Sumatera Selatan. Ada yang bertanya berapa kelas, ada yang bertanya berapa kamar asrama, ada yang bertanya berapa sak semen. Mereka datang mau bantu? Enggak, tanya aja Pak Ustaz. Dicari duit, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, dibelikan ke cincin, dibelikan ke gelang, dibelikan ke rantai, tapi semuanya hilang, tak bermakna. Mobil yang mahal, ketika kita meninggal dunia, seminggu setelah itu anak cucu menantu pun akan membawa STNK BPKB ke kantor Samsat. Nama kita berganti nama orang lain. Kenapa? Karena polisi tak mau menangkap almarhum. Surat tanah pergi ke akte notaris, ganti balik nama orang lain, tapi nama orang yang tercatat mewakafkan apapun yang dia miliki. Kalau bapak ibu-ibu hari ini tak membawa duit, tak penting duit. Ada gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, masukkan semua, serahkan ke Ustadz, ke Mas Ali. Dan ini bukan milik pribadi, ini milik yayasan. Yayasan itu ada pembinanya, ada pengawasnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, diaudit. Dan di sini ada 17 lebih para ustadz maskura dari berbagai macam pondok pesantren. Ada Ustadz Somad datang 6 bulan sekali, akan singgah kemari kalau dibawa Ustadz ke Mas Ali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kita cari dalam hidup ini. Apa yang mau kita cari? Berjalan di atas tanah, pergi ke sana kemari, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, berceramah di atas tanah, berkantor di atas tanah. Saat mati akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat itu cuma 3. Yang pertama, maluhu, hartanya, mobil yang mahal mengiringi ke liang lahat, tapi hanya sampai ke pelataran parkir. Yang kedua, ahluhu, anak cucu menantu kawan sahabat mengiring, tapi hanya sampai ke pintu liang lahat. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya berapa kali menghadiri pemakaman, menangis istrinya di tepi liang lahat. Abah, aku mau masuk ke dalam. Datanglah Ustadz melarang, jangan masuk, jangan masuk. Saya tak pernah melarang ibu-ibu yang menangis di tepi kubur mau masuk. Saya cuma mau nengok, betul tak dia mau masuk? Mohon maaf ibu, jangan tersinggung di siang Ramadan. Boleh saya bertanya? Boleh. Kalau bapak meninggal, ibu mau masuk ke dalam? Jelas Pak. Yang kita bawa mati adalah 2-3 sak semen, batu bata, besi, kerikil. Karena tanah ini luas, insya Allah dana pembangunannya tak begitu besar. Kenapa? Karena dia tak perlu berlantai-lantai ke atas, tidak perlu semen cor yang banyak, cukup 1 lantai, kelas 1 lantai, asrama 1 lantai. Rukun-rukunnya yang pertama mesti ada dulu. Masjid, alhamdulillah masjid sudah ada. Ruang pertemuan yang bisa menampung 500 orang sudah ada. Ini disulap kun fayakun, gudang jadi tempat pertemuan. Bahkan sudah dipakai dalam waktu yang penuh dengan keberkahan. Tinggal lagi asrama dan kelas. Ibu-ibu siap mensupport asrama dan kelas? Dari bunyinya saya yakin siap. Kenapa tak kuat suaranya? Lapar Pak Ustaz. Nanti habis berbuka kalau ditanya siap, siap kata dia insya Allah. Allahu Akbar. Tadi saya dipesan Habib Mahdi, Ustadz Somad sampai jam 12 kurang 10 karena kita akan persiapan sholat Jumat. Ustadz hanya menyampaikan 30 menit saja. Ustadz Somad biasa tausiah 60 menit. Khusus bulan Ramadan diskon setengah.
50%. Sudah sampai jam 12 kurang 10, kita siap-siap sholat Jumat. Ibu tak usah sibuk masak makan siang, karena kami musafir, kami akan lanjut pergi. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya perlu support dari Bapak Ibu semua, sehingga pondok pesantren ini berjaya di masa akan datang. Bukan untuk Abdul Somad, bukan untuk Ustaz Kemas Ali, bukan untuk Mas Pura, tapi untuk umat dan bangsa di masa akan datang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.